Perkenalkan, nama saya Intan Melindario, kelas C semester 2, NIM 10220210111, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi Konstitusi Negara Indonesia. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Apa konstitusi itu sebenarnya? Berikut ini terdapat satu daftar aturan atau hukum. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Merujuk pendapat Lord James Fred, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata, bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamankan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya atau pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara tersebut dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, undang-undang dasar dapat memberi semangat kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik demokratis. Dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggarakan negara. Dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, yakni sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, maka kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat dalam satu dokumen tunggal. Inggris tidak memiliki dokumen single course konstitusional. Konstitusi Inggris adalah seribu himpunan hukum dan prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Konstitusi Inggris juga memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk parlemen, konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan. Oleh karena itu, kita harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan, tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Jika demikian, kerajaan Inggris memiliki konstitusi negara tersebut bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Negara lainnya diantaranya adalah Israel, Selandia Baru. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi
dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Menegok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi semacam ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang dilakukan. Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sampai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bung Karno Hatta. Mengapa demikian? Karena sejak semula Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Bung Karno serta dikatakan sebagai undang-undang dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai dinamika konstitusi Indonesia. Konstitusi masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi Konstitusi Pres 1949 tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar sementara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntunan reformasi itu adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menghapus dekret fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia atau HAM, serta memberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, melakukan desentralisasi dan hubungan adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Pada tuntunan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adanya tuntunan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragama atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Kita katakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh DPR berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum atau meminta pendapat rakyat dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena
dengan persyaratannya yang sangat ketat itulah, maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan yang pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada sidang umum MPR tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang umum MPR tahun 2001, perubahan keempat pada sidang umum MPR tahun 2002. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pada mulanya merupakan tuntunan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif dalam 4 kali masa sidang MPR. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, asal kata konstitusi dalam bahasa Prancis adalah constituer, yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan pembentuk di sini adalah pembentuk suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi berarti menjadi dasar pembentukan suatu negara. Dengan demikian, dapat dikatakan tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid S. Hatami berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah suatu pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi adalah konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki posisi paling tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sebuah hukum bagi pembentuk peraturan perundang-undangan di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.